Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ya, Raffi tadi bercerita, memang prosesnya itu panjang, tetapi ada hal-hal penting yaitu komunikasi, fast respon juga. Sepertinya mungkin harus banyak mencari informasi sendiri ya, karena tuh kadang saya nggak tahu ya sebagian teman-teman di luar sana gimana, tetapi beberapa orang yang saya temui atau teman-teman di lingkup kecil di lingkungan saya itu lebih suka menunggu informasi ya, karena kayak nggak ada kok informasinya gitu. Sebenarnya itu tidak serta-merta informasi itu datang gitu ya dari langit langsung turun gitu, nggak kayak gitu ya Raffi ya. Silakan Raffi. Nah betul, tadi yang Mbak Putri soal informasi, jadi memang pertama sebelum menyiapkan semuanya, informasi kita harus lengkap dulu gitu. Jadi kita harus proaktif mencari informasi selengkap-lengkapnya soal beasiswa itu. Jangan sampai ada satu keping informasi pun yang terlewat. Kita harus benar-benar tahu seluk-beluknya dari syarat-syaratnya, proses seleksinya, terus cara untuk jadi unggul dalam proses seleksinya itu seperti apa. Nah itu harus kita proaktif secara konsisten gitu dalam waktu yang cukup lama. Kalau di pengalamanku ya Mbak. Jadi aku mulai mempersiapkan ini dari semester 4 dulu, dari ngumpulin informasinya. Jadi Raffi ini udah tahu beasiswa mana yang ingin ingini ya, maksudnya dengan tahu keunggulan beasiswa ini penting loh, karena jangan sampai nanti sudah keterlaluan, iya kan, kadang loh ini nggak di cover, jangan sampai kayak gitu. Jadi pertama itu bener banget Raffi bilang, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Keren banget ya Raffi, dari semester 4 ini udah mengumpulkan banyak informasi itu. Lalu kenapa memilih jenis beasiswa Max ini, Raffi? Tentu lebih unggul daripada jenis beasiswa lain kan? Apa aja keunggulannya? Nah, jadi pertama ini beasiswanya tipenya full scholarship ya Mbak. Jadi dia menanggung biaya kuliah, dia menanggung biaya hidup, dan juga dia menanggung biaya visa, dan juga tiket untuk berangkat dan tiket untuk pulang. Nah, selain itu, karena ini beasiswanya dari Kementerian Pendidikannya langsung, jadi sistemnya terintegrasi Mbak dengan pendaftaran universitas, jadi nggak terpisah. Jadi semuanya sudah tersinkronisasi gitu. Jadi alurnya sudah dibuat sedemikian rupa supaya tinggal sekali jalan gitu. Jadi nggak terpisah antara pembiayaan dan pendaftaran kampus. Betul. Semua sudah jadi satu ya, diakomodir di situ. Lalu jadi satu. Nah, setelah itu beasiswa ini juga cukup inklusif. Jadi terbuka untuk semua jurusan dan juga semua mahasiswa di Indonesia yang memenuhi syarat. Jadi ya cukup inklusif lah Mbak. Jadi aku bisa daftar ke situ. Jadi siapapun dengan jurusan apapun, peminatan apapun, jika memang itu ada ya di universitas, ada ditunjuk gitu nggak, Raffi? Universitas tunjukkan gitu nggak? Atau gimana tuh pemilihan universitas? Salah satu keunggulannya, kalau yang beasiswa dengan skema ini tuh bisa dipakai untuk melamar ke semua kampus dan semua jurusan di Jepang. Nah, jadi cukup terbuka gitu. Nah, ini salah satu keunggulan beasiswa. Jadi tidak ada pembatasnya. Oh, keren. Lalu bagi teman-teman, tadi sudah sedikit ada tips sih dari awal Raffi cerita tentang bagaimana cara mengoleksi informasi dan juga proaktif gitu. Ada lagi nggak persiapan lain atau tips-tips untuk meraih beasiswa? Sesuai dengan tema kita nih, cara gampang meraih beasiswa Jepang. Gimana Raffi? Nah, kemudian yang kedua Mbak, setelah informasi itu nanti setelah itu bahasa Mbak. Nah, jadi persiapan bahasa ini yang kalau dari pengalamanku pribadi itu paling lama Mbak membangun kemampuan bahasa. Untuk kemampuan untuk mengerjakan tes, untuk wawancara, untuk melalui perkuliahan. Nah, itu kemampuannya paling lama untuk membangunnya, bisa bertahun-tahun. Jadi kalau memang teman-teman punya rencana untuk lanjut sekolah dengan beasiswa, tentu bahasa ini harus diberi perhatian khusus, terutama bahasa Inggris. Lalu Raffi, untuk bahasa Jepangnya sendiri, Raffi ini international program atau Japanese program gitu? Nah, jadi di Jepang sekarang berusaha untuk menarik mahasiswa asing, Mbak. Jadi mereka membuka banyak program internasional yang
yang sepenuhnya dikerjakan dengan bahasa Inggris, baik dari tugasnya, dari pengajarannya sampai nanti tugas akhir pakai bahasa Inggris. Nah, itu program yang aku ikuti sekarang. Oke, syukurlah. Jadi bahasa Jepang itu untuk kehidupan sehari-hari saja. Ya, untuk berkomunikasi dengan tetangga ya kan, untuk beli makanan itu penting banget. Betul. Informasi, kemampuan berbahasa, ada lagi? Nah, kemudian kalau khusus kalau Jepang dalam konteks khusus ini itu kemampuan untuk melakukan penelitian, Mbak. Jadi Jepang ini terkenal dengan kultur yang serba riset gitu. Jadi kalau misal teman-teman memang mau melanjutkan studi ke Jepang, baiknya selama kuliah S1 itu mulai mencari pengalaman penelitian. Jadi nggak perlu yang muluk-muluk atau gimana-gimana gitu. Jadi kita bisa mulai dari misal skripsinya dijadikan jurnal gitu, atau tugas-tugas kuliahnya diikutkan conference. Nah, itu kan sudah termasuk sebagai itu udah masuk portofolio ya? Ya, masuk portfolio sebagai publikasi penelitian gitu, Mbak. Itu kuncinya cukup penting. Benar. Apalagi kalau memang menuju ke universitas atau pasca sarjana ya, aku pikir itu jadi salah satu tolak ukur seorang mahasiswa dalam berperang di sana menjadi mahasiswa adalah publikasi gitu. Lalu untuk syarat kelulusan sendiri gimana, Raffi? Adakah batasan-batasan yang diberikan dari pihak beasiswa ataupun universitas gitu bagi penerima beasiswa gitu? Ada nggak? Mungkin pembatasannya lebih ke umur ya, Mbak. Jadi maksimum sejauh ini yang aku ingat itu maksimum umur 35 atau 36 untuk pasca sarjana ya? Waktu mulai aplikasi. Oke. Itu untuk semua pasca sarjana S2, S3 atau gimana, Raffi? Kalau aku nggak salah ingat itu S2 untuk S2, S3, Mbak. Tapi kalau misal nanti ada perubahan peraturan, bisa dicek di website-nya ya. Oke. Selama sejauh ini, Raffi, begitu menyenangkannya ya kan mendapatkan beasiswa. Mungkin sejumlah orang di luar sana juga pejuang beasiswa nih, sedang ingin meraih dan juga ingin mencoba peruntungan untuk mendaftarkan beasiswa. Tadi Raffi sudah membagikan informasi, kemudian bagaimana cara proaktif, lalu gimana caranya juga kemampuan berbahasa dan juga riset, publikasi segala macam. Dari semua itu mungkin apa yang terakhir mau Raffi sampaikan kepada teman-teman agar teman-teman ini terus fokus ya, keep going gitu. Karena kadang kan banyak penawaran beasiswa sebenarnya kan, tetapi namanya gagal itu biasa kan. Silahkan, Raffi. Nah, kalau untuk teman-teman nih, Mbak, pesan terakhirnya. Nah, ini aku mau sharing kayak prinsip pribadiku nih dalam apply beasiswa. Jadi tentu banyak dari teman-teman yang mungkin merasa kayak kurang percaya diri gitu, atau mungkin minder bersaing dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau prinsip yang saya terapkan sendiri untuk mengatasi rasa minder itu adalah kita harus lebih siap gitu. Fokusnya adalah di persiapannya. Kalau memang kita tidak merasa sepintar teman-teman yang lain, berarti persiapan kita harus lebih luar biasa gitu. Karena kemenangan itu bukan milik dia yang pintar semata, tapi milik dia yang lebih siap gitu, Pak. Wah, keren banget. Itu bukan untuk orang pintar, tetapi dia yang lebih siap. Bener banget sih, Raffi. Jadi ini tidak ada ceritanya hanya untuk golongan tertentu. Semua bisa ya, Raffi ya. Dan aku tadi tuh lupa banget, ada satu hal yang aku lupa bahas tadi. Raffi ini juga aktif di salah satu organisasi di Jepang, itu organisasi pelajar ya, Perkumpulan Pelajar Indonesia. Dan Raffi ini ketuanya di Kobe, ya kan? Apa aja sih, Raffi, singkat aktivitasnya sebelum kita closing? Aku lupa banget tadi. Oh iya, Mbak, jadi kebetulan pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri itu tergabung dalam asosiasi namanya Persatuan Pelajar Indonesia. Baik dari berjenjang nih, Mbak, dari dunia, dari PPI negara atau PPI Jepang. Nah, aku kebetulan dipercaya sama teman-teman untuk memegang amanah sebagai ketua Persatuan Pelajar Indonesia di tingkat kota gitu, di tingkat kota Kobe. Oke. Pasti sibuk banget ya? Ya,
mulai sibuk, Mbak. Selamat bersibuk-sibuk Ria, selamat mengemban amanah sebagai Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Kobe. Percaya banget sih Raffi pasti bisa melakukan yang terbaik. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Raffi. Itu tadi pemirsa obrolan menarik bersama Raffi, gimana caranya, tips-tips agar bisa meraih beasiswa di Jepang. Tentu memang modal utama adalah ada pada diri dan juga kesiapan seperti apa yang disampaikan Raffi. Bagaimana cara Anda menyiapkan diri untuk meraih beasiswa itu? Semua jawaban ada di tangan Anda. Saya Putri Rahmadani, sampai jumpa. Terima kasih Raffi. Oh iya, sama-sama Mbak. Kami semua di sini juga mengucapkan terima kasih. Aku lupa banget loh tadi bahas yang aktivitas. Karena tadi kita masalah, bahas di segmen kedua. Tapi memang beda ya Raffi ketika jadi mahasiswa di Indonesia sama menjadi mahasiswa di Jepang. Sewaktu Raffi jadi pelajar juga mahasiswa di Jogja, lalu kemudian di Jepang, itu apa sih yang paling kerasa banget beasiswa bedanya gitu? Yang paling kerasa itu tentu perkuliahannya ya Mbak. Jadi kan di sini dosen-dosennya bukan orang Indonesia gitu. Kulturnya berbeda, kultur akademisnya, cara berkomunikasinya juga berbeda. Kita harus belajar untuk engage dengan dosen gitu, dengan cara yang berbeda juga. Dan juga standarnya lebih tinggi kan Mbak di sini. Jadi perlu effort. Ya kompetitif, perlu effort. Jadi ya itu sih Mbak di tantangan yang berbeda. Kemudian kalau dari segi sosial kan di Indonesia ya bergaul sama teman-teman sesama orang Indonesia mayoritas yang kulturnya memang sama dan juga secara mayoritas Islam gitu. Nah, ketika ke sini teman-temannya lebih beragam gitu. Bahkan ya kita harus banyak menjelaskan tentang kultur keislaman kita. Misal kita nggak bisa minum ini, nggak bisa makan ini. Benar. Jam sekian harus break dulu, misal sholat. Nah, itu kan suatu hal yang mungkin tidak familiar bagi beberapa orang di sini gitu. Jadi kita harus bisa membahasakan itu dengan mudah ke teman-teman yang lain. Benar. Ketika aku bahas tentang topik ini ya, diskriminasi, itu ada di semua negara, aku percaya. Maksudku ini bukan karena di sana ada diskriminasi atau enggak, sedikit ataupun besar di Indonesia aja ada gitu kan. Tidak perlu jauh-jauh di Jepang gitu atau di Shanghai atau di mana. Di Indonesia juga ada. Tapi kalau di sana yang Raffi rasakan gimana tentang diskriminasi? Diskriminasi sejauh ini ya Mbak, pengalaman pribadiku, aku belum pernah merasa didiskriminasi. Karena mungkin aku datang ke sini tinggalnya di lingkup yang cukup multikultural gitu, di kampus, jadi mahasiswa. Di asrama ya? Sudah paham gitu, oh ada orang beragama X gitu, dia punya kultur Y gitu, jadi nggak terlalu ada diskriminasi gitu. Jadi di sini juga masjid masih boleh berdiri, kita masih boleh beribadah sebagaimana kita beribadah. Jadi jauh nggak masjid dari tempat tinggal Raffi, dari kampus, dari asrama, jauh nggak? Ini masjid nggak jauh sih Mbak, jadi mungkin setengah jam gitu bisa sampai. Kebetulan masjidnya ini di tengah kota. Jadi jadi masjid Kobe itu masjid pertama di Jepang, masjid Kobe. Keren. Aku pernah baca itu sih. Itu juga banyak dikunjungi artis-artis tuh kalau ke Jepang. Gitu. Jadi memang di lingkungan masjid itu orang udah tahu di sini ada masjid, ada orang Islam beribadah. Jadi ya cukup termudahkan lah tinggal di kota ini sebagai muslim. Makanan halal juga tentu sedikit mudah ya. Kalau ada masjid itu biasanya di sekitar situ banyak orang jualan makanan halal kan. Kayaknya koneksiku sih ini. Oh, makanya. Tapi tadi udah selesai sih, maksudnya untuk yang live, tapi ini untuk YouTube-ku. Pasti udah selesai sampai di situ. Kayaknya. Halo Raffi, sinyalku tadi. Koneksiku, sorry ya. Oh iya, Bang. Gak masalah. Oke. Semua orang lagi kerja menggunakan internet gitu. Jadi tadi waktu kita live,
kita semua break, fokus ke kita live gitu. Hmm. Tapi setelah ini ya itu. Selesai orang jadi pada makan. Oke Ya, Mbak. tapi Tidak ini masalah. untuk kebutuhan YouTube aku kan ceritanya tadi. Lebih bebas kan ngobrolnya kalau di Ya. sosial media gitu. Tadi oh ya, biasanya kan kalau gitu di sekitar masjid itu ada banyak makanan-makanan halal, ya kan? Ya. Nah, Itu apa jadi di sih? sekitar masjid itu banyak ini, Mbak. Banyak, selain banyak restoran muslim, restoran halal, itu juga banyak toko kelontong halalnya juga gitu. Tempat kita beli-beli apa bahan-bahan makanan. Nah, di situ tuh ada toko yang punya orang Indonesia. Jadi halal. beli-beli Indomie, ya beli-beli Indomie itu di situ setiap Oke, hari Jumat. produk-produk Indonesia. Bener, Ya, bener, bener, produk bener, Indonesia banyak bener, di bener. situ. Oh, keren, Jadi keren, cukup keren. memudahkan lah, Mbak, Kalau sebagai muslim di makanan sini. apa itu namanya? Makanan halal Jepang tuh kayak gimana sih? Terus apa aja? Terus apa namanya? Penasaran aku. Kalau kalau makanan halal Jepang itu kebanyakan ini sih Mbak. Jadi makanan Jepang yang dibikin versi halalnya gitu. Oh, gitu. Jadi misal Tanpa bahan-bahan contohnya tertentu ya? kari nih. Nah, contohnya kari. Kari kan kalau kari orang Jepang tuh biasanya ada pakai lemak hewan atau mengandung babi kan Mbak gitu biasanya. Nah, mereka bikin itu dengan packaging dan menu yang sama tapi menghilangkan Unsur itu ya? komposisi-komposisi yang orang Islam tuh nggak boleh makan, unsur-unsur orang Islam nggak boleh makan, dan biasanya juga yang masak itu tuh Muslim gitu atau ada advisornya gitu orang Islam. Jadi ya kebanyakan makanan Jepang dibikin versi halalnya gitu. Banyak nggak sih penduduk Kobe yang Muslim? Penduduk Kobe mungkin banyak di sini sih Mbak, banyak pelajar dan juga banyak pekerja. Pekerja asing yang akhirnya menetap di sini, dapat permanent residence mungkin. Nah, terus mereka menetap, bikin usaha, bikin rumah makan halal. Nah, lebih banyak kayak gitu. Kalau untuk orang Jepangnya yang Muslim, masih jarang banget sih Mbak. Meskipun ada sering orang Jepang yang pengen tahu Islam gitu, datang ke masjid, nanti ustadznya ngejelasin Islam tuh apa kayak gitu. Oke. Nah, kalau di tempatku itu kayaknya ada 8 atau 9 masjid gitu loh di Shanghai itu. Lumayan banyak. Jadi banyak, Mbak. Ya, banyak banget. Dan ada pemakaman khusus Muslim juga. Kamu tahu kan kalau Tiongkok kan nggak dimakamkan kan. Maksudku mereka ada makam itu makam tua gitu untuk Muslim gitu di sana dekat salah satu masjid besar di sana. Jadi ada banyak banget gitu. Terus Muslimnya ternyata lumayan di sana. I see. Gitu. Kalau di sini pemakaman Muslim itu ada di kota sebelah Mbak. Kobe kan sebelahnya Osaka. Nah, Osaka kan kota yang metropolitan. Benar. Nah, di situ lebih banyak populasi orang Islamnya lebih banyak. Nah, di situ juga ada Mbak pemakaman Muslim gitu yang ada space yang mana orang bisa dimakamkan di situ gitu. Karena orang Jepang ya mirip-mirip Mbak sama orang Tiongkok cara pemakaman yang. Makasih banyak loh Raffi. Aku masih pengen ngobrol-ngobrol lagi. Nanti Santai aja Mbak. nanti kita bahas lagi ya hal-hal yang menarik lagi gitu. Raffi sehat-sehat di sana. Semoga nanti kalau balik ke Indonesia juga aku pas di Indonesia. Karena pas nggak tahu juga aku balik kapan. Sama dengan Raffi nggak tahu balik ke sini kapan kan. Ya aku juga sesama online pejuang ini. Siap. Salam buat teman-teman di PPI Kobe, salam buat teman-teman Muslim di sana semuanya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum Raffi. Waalaikumsalam. Sehat-sehat juga ya Mbak. Amin, makasih.